Halo, ketemu lagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan coba membahas mengenai logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum. Seluruh materi dalam video pembelajaran yang saya siapkan ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Adapun materi dalam video yang saya siapkan kali ini diambil seluruhnya dalam jurnal hukumonline.com. Logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum. Apa sih yang dimaksud dengan logika dan penalaran hukum? Dan bagaimana hubungan kedua hal tersebut? Saya akan coba jabarkan dengan kita cari tahu terlebih dahulu apa sih arti dari logika itu. Dalam buku Dictionary of Logic atau Kamus Logika dari De Liangji dijelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau dikenal dengan correct reasoning. Sedangkan kalau kita ambil pengertian secara etimologisnya, dapat disimpulkan bahwa logika itu adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Berbeda dengan logika, penalaran itu merupakan kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap terminologi dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain, dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran. Sedangkan apa itu penalaran hukum? Penalaran hukum adalah penerapan prinsip berpikir lurus dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum. Pada dasarnya, penalaran hukum memperlihatkan erat hubungannya antara logika dan hukum. Logika merupakan ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dan dapat memikirkan hukum, atau sebaliknya ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Dengan adanya penalaran hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja. Hukum juga bukan sekedar norma atau aturan yang ditetapkan otoritas tertinggi dan wajib diikuti, tapi hukum harus didasari pada sifat logis, sebab logis adalah salah satu karakter atau sifat dasar hukum. Penalaran hukum juga ini dapat digambarkan sebagai cara lawyer dan hakim dalam berbicara mengenai hukum di ruang publik. Jadi di sini ada proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, penerapan hukum dalam kasus, penyusunan pertimbangan, penyusunan argumen, opini, atau pendapat hukum. Bahwa semua aktivitas tersebut didasarkan pada cara bernalar atau berlogika yang tepat alias logika hukum. Tanpa adanya pemahaman terhadap penalaran hukum, maka seorang peneliti hukum itu akan kehilangan arah dan menemui kesulitan dalam mensistematisasikan bahan hukum, sehingga akan mempengaruhi kualitas ilmiah kesimpulan penelitiannya. Selain menggunakan terminologi legal reasoning, penalaran hukum juga dikenal sebagai argumentasi hukum.
Legal reasoning dalam arti sempit itu menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yakni hubungan antara reason berupa pertimbangan, alasan, putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan lainnya yang mendukung putusan tersebut. Jenis-jenis argumentasi hukum. Argumentasi hukum merupakan kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi perdagangan, dan lainnya. Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Ada 3 pengertian dari argumentasi hukum, antara lain 1. Mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. 2. Argumentasi dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas perkara yang terjadi. Dan 3. Argumentasi mengenai putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek. Ada 2 macam model argumentasi hukum, yaitu 1. Systematic legal reasoning dan 2. Critical legal reasoning. Dari pembahasan-pembahasan di awal dapat disimpulkan bahwa logika merupakan cabang ilmu yang penting dipahami oleh peneliti hukum. Sebab logika adalah bagaimana cara berpikir secara tepat, memikirkan ide, gagasan, dan opini hukum yang pada dasarnya harus bersifat logis juga. Logika memiliki hubungan yang erat dengan penalaran hukum. Eksistensi penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka, tapi hukum harus didasari pada sifat logis. Sebagai catatan bahwa penalaran hukum juga kerap digunakan dengan menggunakan terminologi lain, yakni legal reasoning dan argumentasi hukum. Demikian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Sekali lagi kami jelaskan bahwa seluruh materi yang disiapkan dalam video pembelajaran ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat hukum dan bersifat umum. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.